Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Khairul Ilham dengan NIM 23 0102 0111. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan untuk memenuhi penjelasan algoritma strategi untuk memenuhi tugas dari MK perancangan dan analisis algoritma. Baik, berikut adalah algoritma strategi yang saya akan jelaskan dengan singkat. Jadi ada 3. Yang pertama dynamic programming, kemudian backtracking, ketiga prone search. Nah, untuk dynamic programming itu jadi dia strategi desain algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyimpan hasil submasalah tertentu untuk digunakan kembali, alias menghindari perhitungan berulang. Nah, ciri-ciri masalah yang kita gunakan dari algoritma strategi dynamic programming yaitu submasalah yang muncul berulang-ulang. Contohnya nih, menghitung Fibonacci ke-10 itu pasti membutuhkan Fibonacci ke-9 dan ke-8. Ke-8 juga muncul saat menghitung Fibonacci ke-9. Kemudian di sini ada langkah menyusun algoritma dynamic programming. Jadi pertama, kita identifikasi apakah masalah itu memiliki overlapping subproblem dan optimal substruktur. Kemudian definisikan state, apa yang ingin dihitungkan. Nah, biasanya itu dalam bentuk fungsi DP, itu singkatan dynamic programming, I, kemudian I. Kemudian tentukan base case, nilai dasar dari perhitungan. Setelah itu tentukan recurrence relations yang rumus membangun DPI dari sebelumnya. Kemudian implementasikan dengan pendekatan top down atau bottom up. Kemudian untuk kelebihan dari dynamic programming ini, dia pertama menghemat waktu dengan menghindari perhitungan berulang. Kemudian efisien untuk masalah dengan submasalah yang saling bertumpuk. Dan juga cukup banyak diterapkan di masalah nyata seperti pengolahan string, optimasi AI game fact finding, dan lain-lain. Nah, untuk contoh kasus, di sini saya ambil coin change problem. Jadi diberikan sekumpulan koin dengan denominasi tertentu. Jadi di sini koin 1, 3, 4. Kemudian jumlah uang yang ingin ditukar, amount sama dengan 6. Jadi amount itu jumlah hasil akhir yang kita inginkan. Nah, pertanyaannya itu hitunglah jumlah minimum koin yang dibutuhkan untuk mencapai total amount. Jika tidak mungkin, kembalikan -1. Nah, di sini kita ada beberapa penyelesaian. Jadi pertama state definition itu state definition, kemudian base case dan recurrence relation. Nah, jadi di sini penjelasan visual dari DP dynamic programming table. Jadi di sini ada jumlah I-nya, kemudian DPI itu minimum koin yang diperlukan untuk mendapatkan total I. Nah, di sini kita dapat minimum koin itu 6, jadi sama dengan 2. Yang mana artinya kita bisa pakai 3 tambah 3, 2 kali 3, ataupun 4 tambah 2. Nah, ini untuk programnya dari kasus ini. Jadi di sini kita pertama buat array DP dulu dengan ukuran amount tambah 1 yang isinya dengan tak hingga, itu dengan program DP sama dengan float inf, untuk itu artinya infinity, tak terhingga, kemudian dikalikan dengan amount tambah 1. Kemudian jumlah minimum koin itu untuk membentuk nilai 0 kan adalah 0. Jadi DP 0 sama dengan 0. Kemudian iterasi untuk setiap nilai dari 1 hingga amount. Di sini kita pakai kondisi ya. For I in range 1, amount tambah 1. Di sini kita coba semua jenis koin untuk for coin in coin. Nah, di sini jika I kurang koin lebih sama dengan 0. Di sini untuk program memilih jumlah koin minimum. Di sini kita buat DPI min DPI, kemudian DPI dikurang koin baru ditambah 1. Nah, di sini kan tadi ada nilai akhir. Jadi jika nilai akhirnya tetap infinity, berarti nggak ada amount dengan koin yang tersedia tadi. Jadi di sini kita kembalikan return DP amount if DP amount tidak sama dengan float inf, else
dikurang 1. Nah, di sini untuk contoh penggunanya. Jadi koin 134 amount itu sama 6. Di sini kita tampilkan kalau koin change-nya itu outputnya itu 2. Kemudian untuk algoritma strategi kedua yaitu backtracking. Jadi backtracking itu adalah strategi pencarian solusi dengan mencoba semua kemungkinan solusi secara rekursif dan mundur. Nah, backtrack ya. Jika suatu pilihan tidak menghasilkan solusi yang valid. Di sini ciri-ciri masalah yang kita gunakan ketika dari algoritma strategi backtracking. Jadi masalah dapat dibagi menjadi beberapa langkah keputusan. Setiap langkah memiliki beberapa opsi pilihan. Ada aturan yang atau kondisi valid untuk menentukan apakah sebuah solusi itu sah dan solusi optimal atau semua solusi ingin ditemukan. Kemudian di sini ada ide dasar backtracking. Jadi yang pertama itu mulai dari kondisi awal. Kemudian coba satu persatu nih kemungkinan langkah. Kemudian setiap kali melangkah periksa apakah kondisi itu valid. Kalau valid lanjutkan langkah selanjutnya. Tapi kalau nggak valid backtrack alias mundur. Dan coba opsi lain. Nah, jika sudah mencapai kondisi akhir dan valid, simpan solusi. Nah, untuk backtracking ini memiliki kelebihan ya. Jadi dia pertama cocok untuk menyelesaikan masalah kombinatorial, menemukan semua solusi atau solusi optimal, dan juga lebih efisien daripada brute force ya, karena memangkas solusi tidak valid lebih awal. Nah, di sini untuk contoh kasus saya ambil yang simple, yaitu permutasi angka. Jadi diberikannya sebuah array berisi angka berbeda. Di sini contohnya 1, 2, 3. Nah, pertanyaan itu print kan semua kemungkinan urutan permutasi dari angka-angka 1, 2, 3. Nah, di sini kan kita langsung tahu kalau 1, 2, 3 itu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, ini untuk penyelesaiannya. Jadi setiap posisi kita bisa pilih angka yang belum dipakai ya. Setelah angka dipilih, lanjut ke posisi berikutnya. Nah, jika semua angka sudah terpakai, alias panjang array, simpan sebagai solusi. Kemudian setelah satu jalur selesai, backtrack dengan menghapus angka terakhir, lalu coba angka lain. Jadi sini 1, 2, 3. Kemudian kita mau satu lagi. Kedua kalau kita pilih 2, otomatis 3 di sini. Kan alias sama dengan yang pertama kan. Jadi kita switch atau ulang aja yang di posisi kedua. Kita pakai 3, kemudian kita 2. Nah, kalau kita mau 1 di sini, kan otomatis antara di sini 2 atau di sini 3 atau di sini 3, di sini 2 gitu. Jadi kita nggak bisa pakai 1 di sini. Kita pakai 2. Jadi 2, 1, 3. Di sini begitu juga kalau kita 2 di sini, kalau 1 di sini kan alias 3, sama dengan 3 di sini ya. Jadi kita mau nggak mau 3 pindahkan ke posisi tengah, posisi kedua. Jadi 2, 3, 1. Begitu juga yang ketiga, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Nah, di sini codingan program Python simpelnya. Jadi kita perlu menyimpan dulu semua permutasi tersebut. Di sini kita array. Nah, kemudian untuk backtrack kita buat kondisi. Jika tidak ada sisa angka, simpan permutasi itu. Simpan permutasi tersebut. Jadi di sini kita program Python-nya if not remaining, itu result append atau kurung pad, kemudian return kembali. Kemudian loop lagi semua angka yang tersisa untuk dijadikan bagian dari pad for I in range length remaining. Nah, di sini ada seperti rumus utama, tambahkan angka ke pad dan ajukan dengan sisa angka lainnya. Backtrack kurung pad tambah remaining remaining i ditambah remaining i tambah 1. Kemudian mulai dengan pad kosong dengan semua angka yang tersedia. Ini programnya. Nah, di sini contoh penggunaan dari soal tersebut tadi. Nomor 1, 2, 3. Untuk algoritma strategi ketiga yaitu prune search. Jadi prune search itu strategi yang optimasi pencarian solusi dalam ruang solusi besar dengan mengabaikan memangkas jalur atau cabang yang tidak mungkin menghasilkan solusi yang optimal. Nah, ciri-ciri masalah dari
kita gunakan untuk algoritma prone search, yaitu ketika masalah memiliki banyak kemungkinan solusi atau kita sebut combinatorial explosion. Kemudian ciri-ciri masalah lainnya, ada cara juga untuk mengetahui lebih awal apakah suatu jalur ini akan gagal atau tidak optimal. Nah, dari tujuan utama prone search itu mengurangi jumlah solusi yang perlu diperiksa. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi dibandingkan brute force, kemudian menemukan solusi lebih cepat tanpa menjelajahi semua kemungkinan yang ada. Nah, di sini untuk kelebihan prone search sendiri, dia eksklusif, jadi lebih cepat dari brute force. Juga cocok untuk mencari solusi optimal dari banyak kombinasi. Nah, karena dapat digabung dengan strategi lain, seperti DFS, greedy, branch, and bound, biar untuk memaksimalkan algoritma strategi ya. Jadi dia perlu digabungkan. Kemudian untuk contoh kasusnya, di sini saya pakai subset sum terdekat dari target, seperti biasa dari kasus-kasus yang diangkat untuk algoritma strategi prone search. Nah, di sini diberikan array integer positif, misalnya nums 1, 6, 11, 5. Nah, kita disuruh bagi elemen menjadi 2 subset sehingga selisih total keduanya sekecil mungkin. Nah, di sini ada beberapa contoh subset, yaitu subset 1, 165, totalnya kan 12 ya. Nah, subset 2 itu 11, totalnya 11. Selisihnya itu 12 dikurang 11, ya 1. Itu paling terkecil. Nah, penyelesaiannya kita bisa mengikuti cara ini. Jadi kita coba kemungkinan pembagian elemen kedua subset menggunakan DFS. Tapi jika selisih saat ini sudah lebih besar dari solusi terbaik sementara, jadi kita pangkas atau prune gitu. Nah, dengan begitu nggak perlu lanjut lagi ke cabang-cabang solusi yang tidak kita buat, yang tidak kita janjikan, yang tidak menjanjikan. Nah, di sini contoh kasusnya, di sini untuk programnya. Program dari contoh kasus tersebut. Jadi kita perlu hitung lagi total semua angka, target ideal untuk setengah totalnya, kemudian simpan selisih minimum yang seperti 12 kurang 11 tadi. Nah, di sini kita pruning, kita perlu pangkas. Jika kita definisi pangkas, jika melebihi target tidak perlu lanjut. Jadi jika kursum lebih dari target itu, maka kembali lagi. Nah, di sini kita perlu program untuk memproses semua angka, seperti menghitung nilai subset lain, update nilai selisih minimum. Nah, kemudian pilih angka ke subset pertama itu dengan program backtrack i tambah 1 cure underscore sum tambah 01, atau bisa juga tidak memilih angka tersebut alias masuk ke subset 2. Jadi backtrack i tambah 1, cure sum. Jadi tidak perlu nums i karena itu subset pertama. Nah, kita mulai dari indeks 0 yang jumlah awalnya itu 0. Jadi backtracknya itu harus 0,0. Kemudian return lagi base array 0. Kemudian ini untuk contoh penggunaannya tuh soal tadi yang mana nomornya itu ada 1, 6, 11, 5 ya. Kemudian kita bisa printkan kalau hasilnya itu ya 1. Baiklah, itu untuk penjelasan video penjelasan dari algoritma, strategi, dynamic programming, backtracking, dan prune search. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maafkan saya. Saya tutup, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.